Sapardi Djoko Joko Damono Damono, ya. Ini sudah kapundhut, sudah berangkat kembali ke pemilik hujan. Ya, kita merasa kehilangan. Bagi yang sudah pernah menghatamkan bait-bait puisinya, saya kira pasti akan tahu apa sih rahasia di balik kekuatan kata-kata. Bagi yang belum, mulai sekarang khatamkanlah itu puisi-puisinya Sapardi. Lalu ya kalau saya lihat, jadi ada yang menulis tentang beliau itu, yakni Profesor Bakti Sumanto. Pernah kenal Mas Jun? Ya, tahu Profesor Bakti Sumanto. Pak Bakti sudah berangkat juga. Dulu S3-nya saya dibimbing beliau. Oh gitu, luar biasa Mas. Ya, di kajian budaya dan media. Kalau ngobrol itu saya nggak boleh pulang. Cuman saya itu nggak betahnya karena anjingnya yang gede itu mesti nyerimpet-nyerimpet di kaki saya itu. Waduh, ini antara mau miso sama istighfar saya itu. Ya tak elus-elus saja itu apa anjingnya, Masya Allah, ini hewan apa makhlukmu ini, Masya Allah. Padahal saya megang sambil gitu. Tapi ini karena anjingnya guru saya, ini saya elus-elus, habis itu saya ya bersuci seperti bersuci kena najis itu ya. Santai aja lah. Pokoknya kita mengambil berkah dari sang guru. Nah, Pak Bakti Sumanto ini pernah menulis riwayat hidupnya almarhum Sapardi Djoko Damono itu. Silahkan nanti dikhatamkan, tulisannya bagus. Di antaranya yakni Pak Sapardi ketika kecilnya SMP SMA kalau nggak salah di Solo ya, kalau salah saya dikoreksi. Itu karena dulu jarang orang cari. Kalau sekarang kan kita buka HP, download naskah, buku kesukaan kita, bisa dapat puluhan, ratusan ya. Kalau dulu kan orang harus ke pasar ke tempat clipping, kalau dulu di shopping ya Mas ya. Lalu Pak Sapardi ini dia keliling di Solo itu, dia nemu orang membentangkan tikar, lalu ada buku-buku begitu, dia baca. Dia membaca dari buku-buku yang dipinjamkan di pinggir jalan, dia suka membaca itu. Nah, ini satu contoh. Dan contoh yang lain banyak ya, yang kita apresiasi dan kita jadikan mungkin teladan ya. Jadi, nah ini merawat MPI juga gampang-gampang susah ya. Jadi, kalau program kerja banyak, tapi bagaimana ruhnya atau spiritualitas membaca, menulis itu senantiasa digelorakan. Itu PR-nya sebenarnya. Jadi saya ke teman-teman akhirnya awal 2018 saya bikin web namanya Mediamu. Oh, Mediamu ya. Mediamu.co.id ya. Sorry kalau nggak salah, mediamu.id. Alhamdulillah yang mengakses sudah banyak dari Amerika, dari Maroko, Iran, Saudi, macam-macam. Ya awalnya dulu sudah ada web PWMDY. Ya mungkin karena saya lihat kok ini belum mungkin jadi begini, cara membandingkan web kita dengan cara membandingkan yang kita miliki, paling nggak usah jauh-jauh ke tetangga aja. Misalkan apakah web kita ini dengan misalnya SMP, SMA MUHI atau SMP mana yang kira-kira, atau SD Muhammadiyah Condong Catua, itu webnya bagus sekali. Nah itu aja. Lalu kita melirik webnya PWMU Jatim. Indah sekali. Bagus sekali ya. Karena saya orang Surabaya. Mas saya Najib tahu dan kawan-kawan. Iya, Mas Najib. Jadi Mas Fajar asli mana? Madiun, Mas. Jawa Timur kita. Oh, arek Madiun juga. Iya. Iya, aku Surabaya. Jadi saya kadang kalau pulang ya mampir ke PWM, ketemu Prof Bianto sekarang. Ya paling enggak dapurnya PWMU kalau pengajian kita kadang tiba-tiba kok beritanya masuk di PWMU. Saya ngisi di Krian, di Sidoarjo di mana itu PCM dekat UNER ITS itu, tiba-tiba berita muncul. Enggak taunya jamaahnya ya banyak wartawan PWMU ya, karena mereka diberdayakan secara profesional, dibayar begitu ya. Ya,
dan juga punya majalah di sana apa ya, Matan ya. Matan majalahnya Jatim. Nah, majalah Matan nggak kalah loh itu sama SM. Nggih. Mereka punya pasar yang bagus, peminatnya juga luar biasa, sekolah-sekolah berlangganan begitu ya, dan tulisannya bagus. Mungkin Mas Fajar pernah lihat itu ya, atau mungkin pernah dimuat. Itu lalu apa lagi? Ini waktunya sampai berapa menit Mas Fajar? 5 menit lagi Mas, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Apa lagi pertanyaannya apa kira-kira? Ini Mas, tentang taman bacaan. Kita lihat bagaimana banyak mulai muncul berbagai taman bacaan, dan dari awal itu kan Persyarikatan Muhammadiyah ini sangat concern pada literasi, taman bacaan didirikan, Suara Muhammadiyah sudah menjadi majalah tertua yang masih terbit. Nah, apa yang menjadi arah kebijakan MPI dalam taman bacaan ini, Mas? Ya, sebenarnya lebih ke, jadi karena kita ini punya anggota dan anggotanya ini kebetulan ketua di perpustakaan kampus. Nah, enaknya begini. Oh gitu, JJ. Ya, jadi taman bacaannya belum ke taman baca apa saya sebutnya kultural. Kalau kultural itu kita punya inisiatif buka di rumah atau di halaman mobil, di halaman atau kita keliling misalnya di alun-alun, buka itu juga bisa. Itu sangat individual sifatnya. Keterpanggilan individual. Tapi kalau yang sifatnya struktural, kita menggelorakan pada pengayaan buku-buku yang ada di perpustakaan. Misalnya di UAD ada Mas Teddy, di anggota kita di MPI. Ya, kita kadang bedah buku atau perpustakaan UAD sudah punya rancangan untuk berbagi buku. Nah, biasanya dia membagikan buku ke sekolah-sekolah, berbagi buku, dan mendapatkannya bisa maksudnya perpustakaannya bisa membeli atau dia biasanya sedekah buku ya, apa istilahnya itu ya. Nah, ada itu. Lalu kalau UMY ya luar biasa, mungkin sudah lebih maju. Di sana ada Muhammadiyah Corner, anggota kita yang mimpin di sana ada Mbak Novi. Itu juga nggak kalah dahsyat ya, ya sudah mendigitalisasi foto-foto Muhammadiyah itu tahun 20-an ya. Ada ratusan foto-foto lama ya. Itu sangat berharga menurut saya. Ada juga tulisan-tulisan tokoh yang mungkin berbahasa Arab ya, mungkin waktu itu ya. Dan banyak yang lain. Dan juga kajian-kajian kepustakaan. Selain itu, saya melihat begini, mungkin kalau taman baca, satu lagi ya, anggota kita ada di sebelah JEC itu apa Mas? Perpus apa Mas? Perpus daerah. Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Perpustakaan daerah ya? Ya, perpustakaan daerah. Nah, itu juga lebih ramai juga saya kira ya. Anak-anak muda banyak yang nongkrong di sana. Ada Mas Hadi di sana anggota kita. Oke, selain itu kita sebenarnya ingin di PWM itu kan banyak tuh arsip-arsip tuh yang di belakang itu nggak terurus, apa itu majalah, buku dan sebagainya. Nah, itu kita ambil anggota kita pokoknya sama Mbak Novi dan teman-teman MPI mendata, lalu sebagiannya diangkut ke UMY, sebagiannya mungkin sudah didistribusikan. Lalu yang arsip-arsip penting kita letakkan di rumah arsip. Jadi MPI PWM punya rumah arsip. Jadi ada ibu-ibu yang mewakafkan rumahnya ke PWM, lalu Pak kita mengajak kita untuk bikin rumah arsip. Nah, di rumah itu kita mengarsip. Jadi surat awal Mas, ketua PWM itu ada semua. Oh ya Mas, wah luar biasa. Itu sangat berharga, tapi jangan sampai lepas itu. Itu kalau orang luar ngerti data-data itu bisa diambil. Dari sekilas itu aja. Jadi kita siap berkhidmat saja pada upaya untuk mencerdaskan diri kita tentu saja, lalu keluarga kita, teman-teman dan umat Islam dan bangsa ini. Insya Allah nanti langit akan memberi gerimis yang mencerdaskan, mensejahterakan. Itu aja deh. Makasih Mas Jun. Ya, terima kasih sekali Mas Robi untuk insight-nya yang luar biasa, untuk bagaimana bercerita tentang bagaimana
hal-hal yang sudah dilakukan oleh MPI PWM Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya kita akan berdiskusi tentang bagaimana mengelola taman bacaan. Kita tahu bahwa di masa pandemi ini taman bacaan bisa menjadi oase bagi kebutuhan literasi kita semua. Nah, rekan-rekan yang berbahagia baik di ruang Zoom maupun di fanpage Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi acara ini di live streamingkan di fanpage Persyarikatan Muhammadiyah. Kita hari ini mendiskusikan tentang taman bacaan sebagai oase literasi di masa pandemi atau di tengah pandemi. Selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada Mbak Heni Wardatur Rohmah, pendiri Taman Bacaan Mata Aksara dan pendamping pengembangan perpustakaan. Kepada yang terhormat Mbak Heni, kami silakan. Monggo Mbak Heni. Ya, Assalamualaikum Mas Fajar atau Mas Jun ini panggilannya? Ya, Fajar Jun aja Mas. Senang bisa ketemu Mbak. Assalamualaikum Mas Fajar, teman-teman semuanya yang memantau di YouTube maupun di Facebook. Memperkenalkan diri, saya Heni Wardatur Rohmah, pendiri Taman Bacaan Masyarakat Mata Aksara. Kami berada di Jalan Kaliurang kilometer 14 dekat UII. Selain beraktivitas di Mata Aksara, kami juga periode 96 sampai 2021 nanti juga diamanahi sebagai Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi ngobrol-ngobrol tentang taman bacaan ini selain tentang Mata Aksara, insya Allah nanti kami juga akan informasikan beberapa kegiatan teman-teman yang ada di Jogja, gitu Mas Fajar. Iya Mbak, siap Mbak, sun Mbak. Apa yang bisa saya bagi duluan ini? Semua Mbak, semua. Waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Semoga maksud kami bisa menjadi role model gitu Mbak, di tempat-tempat lain bisa diterapkan apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Heni dan teman-teman. Baik, jadi kita mungkin flashback dari sebelum kegiatan pandemi, kegiatan di Taman Bacaan itu beraneka macam. Kalau sebelum pandemi kemarin, biasanya di Taman Bacaan Masyarakat ada peminjaman buku. Kami basisnya beraktivitas dengan buku, tetapi tidak sekedar membaca buku, tetapi bagaimana kemudian buku itu diaktifasi sehingga bisa bermanfaat untuk kita. Jika Perpustakaan Nasional punya slogan literasi untuk kesejahteraan, maka itulah yang kemudian kami harapkan dan kami upayakan di seluruh taman bacaan. Tidak sekedar beraktivitas bersama buku, kita ajak membaca, tetapi kami juga mengajak bagaimana buku itu menjadi teman kita berkegiatan sehingga kalau misal untuk anak-anak ya bisa menambah pinter, mereka paham dengan apa yang dibaca, tidak sekedar bisa membaca tetapi paham yang dibaca. Kalau untuk orang tua, untuk orang dewasa, ya kami harapkan buku itu benar-benar bisa bermanfaat untuk pengembangan diri kita semua. Jadi kalau dulu mulainya misal pinjam baca buku, anak-anak dan keluarga, ibu-ibu datang ke perpustakaan, ke taman bacaan, ke Mata Aksara, katakanlah begitu. Ada kelas-kelas tertentu yang rutin kami selenggarakan, ada kelas bercerita, ada kelas rajut dan sebagainya. Mulai 20 Maret kemarin semua berhenti kegiatan tatap muka kami semua berhenti. Anak-anak juga sudah tidak kami tidak membuka Mata Aksara secara umum, tidak ada kegiatan rutin seperti yang kemarin-kemarin kami selenggarakan. Nah, ketika era pandemi semua di awal-awal mungkin masih gagap ya apa yang harus kami lakukan, aktivitas apa yang kemudian bisa kita lakukan. Teman-teman yang ada di Jogja ada yang tetap beraktivitas melalui kegiatan daring, penyesuaian kondisi. Ada beberapa yang kemudian juga
mungkin karena masih perlu banyak penyesuaian, ada yang bacaannya relatif istirahat sebentar. Jadi itu yang kami lakukan. Nah, ketika di taman bacaan, kegiatan awal biasanya kalau teman-teman pendiri taman bacaan itu awal-awal biasanya masih sifatnya merayakan buku. Bagaimana kita mengajak masyarakat di sekitar kita untuk ayo mengajak membaca, lebih ke mengajak membaca. Nah, tetapi tahun ke tahun kemudian kami merasa perlu kegiatan ini bergeser, tidak sekedar mengajak membaca, tetapi mengajak memahami bacaan dan membuat bacaan itu menjadi sesuatu yang bisa memberdayakan kita, sesuatu yang bisa membuat kita lebih mempunyai nilai lebih begitu. Ketika masa pandemi ini kami pada akhirnya mengikuti perubahan. Kalau dulu ketika tahun 2012 itu ada sebuah buku Gempa Literasi yang ditulis Mas Golagong dan Mas Agus Irkam. Beliau itu menyampaikan tentang Mas Irkam tentang pergeseran komunitas literasi, mulai dari sekedar pinjam baca sampai kemudian mengikuti budaya pop. Tahun 2012 waktu itu kita masih belum bisa membayangkan, membaca itu belum bisa membayangkan bagaimana komunitas literasi kemudian ikut dalam yang diistilahkan budaya pop itu. Nah, baru akhir-akhir ini kemudian kita bisa memaknai, oh ternyata begini. Pada akhirnya ketika zaman sudah mengantarkan kita pada masanya seperti ini, mungkin ini yang dimaksud, kita mau tidak mau ya harus mengikuti budaya pop. Kita kemudian di beberapa TBM sering mengadakan acara live Instagram, kelas-kelas pertemuan yang biasanya diselenggarakan di Mata Aksara, kami selenggarakan lewat Zoom meeting. Terus diskusi di WA juga sering diselenggarakan. Nah, pergeser itu yang kemudian membuat kita memaknai teknologi itu sebagai teman. Kalau kemarin kan banyak ibu-ibu yang keluhannya bagaimana menjauhkan anak dari gadget. Karena gawai yang setiap saat, anak 2 tahun itu kan sudah native-nya itu ya gawai ya, sudah setiap saat lahir mulai dari kandungan pun kalau generasi sekarang itu sudah kenal dengan foto, mulai dari kehamilan ibunya sudah mengekspos kamera, dan ternyata ketika kemarin sebelum pandemi itu masih dianggap sebagai sebuah masalah. Tapi era pandemi ini kita kemudian diajak berpikir ulang bagaimana memaknai gawai itu menjadi sesuatu yang akhirnya bisa mendukung kita. Kalau di era kemarin kita memanfaatkan buku-buku fisik, nah sekarang yang kita manfaatkan adalah platform-platform yang menyediakan fasilitas buku. Kalau misal kita bisa sebutkan dua platform besar itu dari Let's Read, punyanya The Asia Foundation, sama Literasi Cloud itu dari Room to Read. Nah, dari pergeseran yang kemudian kita lakukan, kalau kita biasanya membaca buku fisik, beraktivitas dengan buku fisik, karena keterbatasan teman-teman untuk datang ke perpustakaan, ke taman bacaan, ke Mata Aksara, ke sekolah atau kemanapun, kami kemudian mengajak teman-teman, ini di internet ada tersedia dua platform besar, ada beberapa yang lain tapi saya belum banyak memanfaatkan, saya lebih familiar dengan Let's Read dan Literasi Cloud. Nah, itu kita ajak lagi bagaimana orang tua membacakan buku untuk anak, karena ketika mereka sudah banyak di rumah sejak Maret sampai habis Lebaran kemarin kan relatif di rumah ya. Nah, habis Lebaran kemarin baru kemudian agak longgar, aktivitas sudah mungkin seperti biasanya. Nah,
buku-buku elektronik book yang ada di laman internet itu kemudian kami ingatkan kembali, jangan hanya selesai dibaca, tetapi ayo kita beraktivitas menggali kira-kira kalau baca buku tentang misalnya Cepuk si burung hantu, apa sih yang bisa kita kemudian lakukan? Kami biasanya membuat aktivitas sama anak itu terkategori menjadi dari buku itu apakah kita bisa ajak anak bermain, menyanyikan lagu yang berkaitan dengan buku yang kita baca. Selain menyanyi, kemudian kita bisa membuat karya apa dari buku yang baru saja kita bacakan untuk anak-anak. Selain bermain, nah kira-kira pelajaran hikmah apa sih, pesan moral yang ada di buku itu bisa kita pakai untuk mendukung pelajaran apa di sekolah anak-anak. Kan kalau sekarang tematik itu kan sudah ada ya, tema-tema apa yang harus dipelajari anak. Misal awal itu biasanya diri sendiri, kemudian aku dan keluargaku dan sebagainya seperti itu. Nah, kita bisa memasukkan nilai-nilai itu, mengajak anak berdiskusi tentang buku yang baru saja kita baca, untuk kemudian dihubungkan dengan pelajaran mereka. Keterlibatan orang tua memang kami tekankan, jadi kalau di mata aksara yang belajar itu tidak hanya anak-anak, percuma kita ajak anak untuk belajar kalau orang tua tidak terlibat. Jadi ketika kami di mata aksara, kami sungguh-sungguh meminta keterlibatan orang tua sehingga hasilnya akan optimal. Ketika orang tua paham dan sadar bahwa anak itu tanggung jawab kita sebagai orang tua, nah mereka pun akan sungguh-sungguh mendampingi anak untuk belajar. Berapa lama sih? Nggak akan lama, mungkin sampai SMP itu kan pola asuh kepada anak sudah relatif berubah ya. Kalau SD itu masih dalam pantauan kita mungkin katakan 100%. Nah, SMP itu biasanya anak sudah banyak berinteraksi dengan dunia luar. Itu yang kami laksanakan di mata aksara. Nah, teman-teman lain ada beberapa yang kemudian menjadi relawan awal-awal itu disinfektan. Seperti itu. Ada teman-teman yang kemudian membuat masker untuk kemudian dibagikan kepada teman yang lain. Ada yang terlibat dalam Satgas Bansos dan sembari melakukan kegiatan itu beberapa hal juga kita lakukan terkait simpang siurnya informasi yang seringkali kita terima. Mungkin pola komunikasi anak remaja dan orang tua seangkatan saya itu berbeda ya. Kalau pola komunikasi yang sudah 35-an ke atas, 40-50 itu kan WA itu kan bisa entah sampai kemana-mana dalam sebuah grup itu berseliweran aneka informasi yang validitas infonya itu nggak bisa kita terima secara mentah-mentah seperti itu. Nah, sembari kita berkegiatan, nah kita sebagai pengelola taman bacaan yang relatif lebih paham bagaimana menyaring informasi, nah itu kami juga memberikan edukasi lah semacam mungkin penyadaran. Enggak semua yang ada di WA, di berita itu bisa kita percaya 100%. Mungkin itu pengantarnya Majar apa yang harus dieksplorasi lebih lanjut. Ya, terima kasih sekali Mbak Heni. Ada satu perspektif menarik dari Mbak Heni dan teman-teman adalah bahwa buku itu tidak hanya dibaca, tapi apa yang bisa kita lakukan setelah membaca buku tadi, Mbak ya? Mas, maaf. Suaranya kok putus-putus ya? Gimana? Jadi kan tadi ada perspektif dari Mbak Heni, kalau buku itu tidak hanya dibaca, tapi setelah dibaca kita bisa melakukan beragam aktivitas lain dari
buku Betul. yang sudah kita baca itu tadi. Jadi artinya taman bacaan itu Ya. kan bukan hanya sekedar perpustakaan untuk membaca, tapi menjadi ruang untuk belajar bersama. Begitu, Mbak. Jadi apakah Betul. perpustakaan? Oke. Ya. Yuk, betul, Mbak. Jadi maaf saya. Halo, Mbak. Putus-putus Suaranya Mas suaranya. Fajar kok saya terima kok nggak bagus padahal sudah ke HP. Nggak tahu kenapa. Iya, kita lanjutkan ke Mas Yoga dan Mbak Eka dulu aja, Mbak ya. Kita lanjutkan ke Mas Yoga dan Mbak Eka. Mas Yoga bagus gimana? Kita lanjutkan ke Mas Yoga dulu, Mbak. Sambil koneksi suaranya saya cepat perbaiki. Mas Yoga Bagus Prastyo dan Mbak Eka Arifatur Rahmah ini adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, UMM, yang secara luar biasa menginisiasi sebuah taman bacaan. Nah, apa taman bacaannya, bagaimana beliau berdua berhasil menginisiasi ini, dan ini bisa menjadi role model sebenarnya bagi kampus-kampus lain untuk mengikuti jejak Mas Yoga dan Mbak Eka di UMM. Artinya misalnya melalui skema KKN atau PKM pengabdian masyarakat dan sebagainya. Jadi teman-teman yang sedang nonton di Facebook fanpage Persyarikatan Muhammadiyah maupun di YouTube bisa mendapat perspektif dan insight yang saya yakin akan luar biasa dari Mas Yoga dan Mbak Eka. Monggo Mas Yoga dan Mbak Eka, kami silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Muhammad Rasulullah. Mungkin mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin rasa terima kasih kepada pihak penyelenggara pertama pada MCC PP Muhammadiyah yang telah mengundang kami untuk bisa sharing pengalaman gitu. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Malang, Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Kita juga dosen pembimbing lapangan kami tidak lupa Puririn hari ini yang telah membimbing kami dari awal pembentukan kelompok PMM ini sampai menyelenggarakan program kerja tersebut. Mungkin kami ucapkan banyak terima kasih juga kepada kepala desa, kepala dusun, dan warga dusun kampus. Kami ucapkan banyak terima kasih yang telah menerima dan juga mengizinkan kami untuk mengabdi di sana. Juga kami ucapkan banyak terima kasih pada rekan PMM kelompok 54 UMM dan yang hadirin diskusi pada siang hari ini juga ucapkan banyak terima kasih. Mungkin sebelumnya Mas Fajar mohon izin mungkin untuk ciri khas mahasiswa sendiri untuk menampilkan PowerPoint juga. Oh siap, monggo silakan Mas. Ya. Bisa di-share, mohon teman-teman di MCCC dibantu dari jauh. Ini tidak bisa, Mas. Sebentar. Mas Zen, tolong dijadikan co-host Mas Yoga dan Mbak Eka. Sudah. Oh, sudah. Terima kasih Mas Zen. Iya. Sudah bisa belum? Sudah tampil, Mas? Belum. Nah, sekarang sudah co-host, harusnya bisa. Pilot, sebentar. Ya, share screen. Ya. Error, Mas. Nggak apa-apa. Dikirim ke saya aja, dikirim ke Mas Zen, dibantuin. Dikirim ke saya. Lewat email. Dikirim lewat chat bisa, dikirim WA juga bisa ke Mas Zen.
Sudah kita kirimkan ke Mas Zen lewat chat WA. Sudah bisa Mas Hen? Kembali mungkin Mas Hajar, mungkin kami jelaskan sedikit tentang Siap. Mungkin pembentukan siapa saja yang terlibat juga. Mungkin pembentukan rumah pintar ini tidak kami hanya berdua yang membentuk, ada juga rekan kami, ada berlima. Nah, sebetulnya ya kita untuk mewakili PNM 54 ini. Selanjutnya sebelum kita bercerita terlebih lengkap lagi tentang rumah pintar, saya ingin menjelaskan tentang latar belakang mengapa kami mendirikan rumah pintar ini. Salah satunya yaitu next, Mas. Pertama yaitu banyaknya anak-anak yang kurang mampu dalam memahami materi di sekolah. Saya sebagai warga asli Dusun Gabus mengamati bahwa di Dusun Gabus tersebut karena terjadi pandemi ini sehingga sekolahnya kan online, sehingga anak-anak tersebut sulit untuk memahami materi di sekolah. Namun tidak semua anak, tapi saya mengamati banyak anak yang seperti itu, sehingga kami ingin menciptakan rumah pintar, di mana rumah pintar ini akan menambah ilmu mereka di samping ilmu yang mereka terima di sekolah. Selanjutnya banyaknya orang tua yang kesusahan dalam mendampingi anaknya sekolah online. Ini juga dari pengamatan saya bahwa banyak orang tua yang mengeluh tentang waktu yang tidak mereka miliki untuk menemani anaknya sekolah online. Ada juga mengeluh tentang ilmu yang mereka miliki karena kan kita tahu bahwa pelajaran SD saat ini kan mungkin tidak seperti SD di tahun kita atau tahun Mas dan Ibu sekalian. Mungkin lebih sulit dari tahun-tahun yang tahun kita. Bisa saja di kelas 2 dulu, bisa di kelas 6, seharusnya yang diajarkan di kelas 6 di tahun kita, bisa saja diajarkan di kelas 2 SD. Itu yang mempengaruhi kurangnya kesanggupan orang tua dalam mendampingi anaknya sekolah online. Namun tidak semua, ini hanya beberapa. Kemudian, banyaknya anak-anak yang menghabiskan waktu bermain gadget. Ini kan waktu pagi kan biasanya mereka pada pergi sekolah. Namun, di waktu itu mereka gunakan untuk bermain gadget bersama teman-temannya. Yang pastinya mereka bermain game, bukan untuk melihat pelajaran. Dan di samping itu pula, orang tua kewalahan dalam membeli paket data. Sehingga kami menjadikan rumah pintar ini berdiri di wilayah yang free wifi agar kita bisa menciptakan lokasi yang nyaman bagi mereka untuk belajar di kawasan yang free wifi. Next, Mas. Jadi dalam proses pendiriannya sendiri pun membutuhkan dana juga ya, Pak. Mungkin sumber dananya itu diawali dengan dana donasi dari donatur. Terima kasih yang telah mendonasikan hartanya atau bagian mainan atau buku tulis dan lain sebagainya. Dan mungkin dari kita sendiri, dana dari PNM ini, dari kita jadi dapat dana dari universitas. Untuk itu, alhamdulillah mungkin cukup sudah untuk membentuk modal awal untuk menjadikan sebuah rumah pintar ini. Nah, itu untuk lokasi sendiri, mungkin terdapat ada poskamling di Dusun Gabus sendiri, Mas. Jadi Mas Ibu atau yang hadirin di sini, mohon maaf, untuk lokasi itu poskamling ada di Dusun Gabus. Nah, kebetulan juga di sana itu ada sekolah yang kebetulan yang masih dipergunakan.
dan juga ada fasilitas WiFi dusun. Nah, jadi kita alhamdulillah bersyukur juga ada fasilitas dusun yang mendukung lah di situ. Nah, untuk perizinan poskamling ini alhamdulillah sangat membantu, sangat mudah lah, ibaratkan sehubungannya juga rumahnya Mbak Eka sendiri bersebelahan dengan Pak Kepala Dusunnya, gitu. Oh, untuk isinya kita ada buku, ada mainan edukatif dan yang lainnya seperti kipas, seperti karpet, itu dan segala macamnya. Mungkin untuk mempersiapkan rumah pintar ini mungkin kita membutuhkan 1 pekan, kurang lebihnya 1 pekan, dan butuh tenaga yang Masya Allah luar biasa. Dan alhamdulillah juga warga sana juga mungkin mendukung sekali, terutama masyarakat yang kurang paham juga dengan apa yang disebut aplikasi yang tentang pembelajaran online juga, Mas. Begitu. Untuk donasi juga kami membuka open donasi sebagai modal pendirian Rumah Pintar itu yang sudah tertera di samping. Jenis donasinya juga ada uang, ada buku, mainan edukatif, dan alat tulis. Dan juga kontak personnya juga ada di bawah pojok kanan. Dan mungkin juga kalau ada untuk yang lainnya, mungkin untuk donasi yang mau mendonasikannya, untuk informasi lebih lanjut itu ada di Instagram kami, PMMUMM_Babes Lamongan 54. Di sini kami buku yang terdapat di Rumah Pintar tersebut banyak sekali macamnya. Ada buku bacaan, ada buku sekolah dari mulai SD sampai SMA semua terdapat di situ. Namun tidak terlalu lengkap karena kami juga masih baru berdiri, kurang lebih 1 pekan ini. Dan terdapat juga mainan edukatif. Mainan ini kami adakan di situ karena kami sebagai anak, ya, mantan anak juga ya, semua juga mantan anak. Kami mengetahui bahwa anak juga sudah bermain di samping belajar, sehingga kami mengadakan mainan di situ. Antara lain juga ada Lego untuk mengasah kreativitas anak, ada puzzle mengasah ketelitian anak, ada bongkar pasang juga dan lain sebagainya. Yang pastinya mainan tersebut akan menjadi sumber ilmu sampingan untuk anak tersebut. Next, Mas. Untuk proyeknya sendiri itu kami pada tanggal 8 Agustus 2020. Nah, itu alhamdulillah diresmikan oleh Bapak Kepala Dusun, Pak Bintoro, dan di lapangan TK Nusantara Kapus itu tersebut yang berhubungan ini bersebelahan sama poskamling yang dibuat rumah pintar ini. Kemudian alhamdulillah sampai saat ini, dari mulai kami membentuk sampai saat ini respon masyarakat alhamdulillah positif. Dari mulai anak-anak yang mengunjungi rumah pintar tersebut, sejak kami mulai bersih-bersih, sejak kami mulai menata, mereka sudah antusias untuk bergabung bersama kami. Bahkan mereka itu rela membaca buku itu di luar poskamling tersebut karena memang belum bersih, belum siap. Kemudian di saat kami sebelum launching juga mereka juga sudah berdatangan, sudah membaca buku, sudah bermain di sana. Dan pastinya hal itu kita tetap mempraktekkan protokol kesehatan. Salah satunya yaitu memakai masker dan menggunakan hand sanitizer. Kami sudah menyiapkan hand sanitizer di dalam rumah pintar tersebut. Dan kami juga mensarankan agar pendatangnya tetap dari anak-anak Dusun Gabus, tidak dari lainnya. Karena saat ini kan masih masa pandemi, wabah belum berakhir, jadi kami tetap menjaga agar Dusun Gabus tetap aman dari COVID-19. Selanjutnya, ada respon dari Bapak Kepala Dusun, yaitu saya mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa UMM yang telah berkontribusi dalam kemajuan pendidikan khususnya di Dusun Gabus. Berikut adalah kalimat yang diucapkan Bapak Kepala Dusun.
Bapak Sugintoro pada acara launching kami. Kemudian respon dari salah satu orang tua juga, enak Mbak dibuatkan rumah pintar, katanya beliau. Anak saya biar tidak main HP terus. Itu komentar dari salah satu orang tua ketika kami berbenah ingin meluncing rumah pintar tersebut. Next. Dari sini kami ingin memotivasi seluruh hadirin yang hadir, baik di Zoom, di YouTube maupun di Facebook, untuk membangun pendidikan Indonesia dimulai dari lingkungan sekitar kita. Karena di masa pandemi ini banyak sekali problematika dalam pendidikan. Saya sebagai mahasiswa yang Fakultas Pendidikan juga merasa prihatin terhadap pendidikan yang anak-anak itu menghabiskan waktu yang seharusnya mereka di sekolah, namun mereka ada yang bersepeda, ada yang bermain game, mencari wifi, seperti itu. Saya ikut prihatin. Sehingga mari kita semua membangun pendidikan Indonesia dimulai dari sekitar kita. Banyak caranya, bisa memulai dari taman baca, dari materi yang ada di sini juga bisa dimanfaatkan. Ada juga cara lain seperti memberikan les-lesan gratis, bisa banyak sekali cara yang bisa digunakan. Mari kita membangun pendidikan Indonesia dimulai dari sekitar kita. Ya, terima kasih sekali Mas Yoga dan Mbak Eka, luar biasa, sangat menginspirasi sekali. Saya mau tanya nih, dulu ide awalnya gimana? Apakah Mas Yoga dan Mbak Eka memang asli dari situ atau dapat informasi dari teman, kemudian ketemu lokasi di Lamongan itu? Gimana Mas Mbak? Begini, jadinya kita saat ini kan kampus kami tidak membuka KKN reguler, membuka KKN PMM yang maksimal 5 orang karena masa pandemi ini. Di Lamongan, kami mengambil tempat Lamongan. Di sini KKN ini tuh lokasinya kami cari sendiri, dan disarankan dari kampus bahwa lokasi itu salah satu tempat tinggal dari salah satu mahasiswa. Dan tepatnya sekarang yang kami tempati yaitu dusun saya, Dusun Gabus, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Kami semua orang Lamongan yang berpartisipasi dalam PMM ini, dan awalnya kami sekelompok berpikir, kami ingin melaksanakan PMM yang tidak hanya mencari syarat kelulusan atau syarat skripsi atau yang lainnya, tapi kami juga ingin memberikan manfaat, yang manfaat itu dapat berkelanjutan meskipun nanti kami sudah tidak PMM lagi di dusun tersebut. Oleh karena itu kami sudah bekerja sama juga, insya Allah, dengan sekarang Taruna Dusun Gabus juga, agar mereka melanjutkan rumah pintar tersebut agar tidak hilang, karena banyak kemungkinan juga jika tidak dijaga juga mainannya akan hilang, bukunya akan sobek dan lain sebagainya. Jadi kami itulah yang menjadi dasar mengapa kami melaksanakan program kerja rumah pintar di situ. Ya, menyambung tentang tadi, jadi biar buku tidak hilang, mainan tidak hilang, itu kan bicara tentang sustainability atau keberlanjutan agar taman baca ini menjadi istiqomah. Nah, saya mau geser ke Mbak Heni. Mbak Heni, bagaimana upaya yang selama ini dilakukan Mbak Heni agar rumah baca, taman bacaan itu selalu hidup, Mbak? Selalu berlanjut, gitu. Monggo Mbak, bisa di-share pengalamannya. Mbak Heni masih mute? Oh ya. Ya, siap. Saya mengapresiasi adik-adik yang punya program KKN atau taman baca. Tetapi saya berdasar pengalaman saya, tantangannya sungguh luar biasa, dan ini tadi adik-adik juga sudah menyebutkan bahwa ingin membuat program yang tidak sekedar mengejar nilai. Itu juga yang selalu kami sampaikan kepada teman-teman yang mencari donasi ke mata aksara. Sampai kami akhirnya membuat program Mitra KKN, Mitra KKN yang bertujuan membekali mahasiswa gimana caranya supaya itu bisa kegiatan membuat taman baca itu tidak sekedar berdiri selesai KKN sudah, karena kami sejak beraktivitas di taman bacaan, setiap periode KKN selalu menerima proposal permintaan buku. Hampir setiap periode KKN selalu seperti itu. Dan
beberapa yang dekat dengan kami dalam pantauan kami pantau selesai KKN sangat sedikit yang ada yang masih hidup, lebih banyak yang mati. Nah, ketika teman-teman yang KKN kemudian beraktivitas di mata aksara, kami menyampaikan informasi bahwa berapapun buku yang ada, itu sepanjang kita bisa memanfaatkan dengan baik, itu akan selalu menjadi buku yang memberikan inspirasi. Kadang teman-teman sibuk dengan mencari buku tanpa kemudian punya desain bagaimana buku itu bisa dimanfaatkan. Ketika teman-teman bisa memanfaatkan, punya ide tentang bagaimana buku itu dimanfaatkan, satu buku itu bisa menjadi menjadi inspirasi untuk berbagai aktivitas. Oke, katakanlah sekali pertemuan anak-anak datang, misal kita mendesain mereka yang datang ke taman bacaan kita dengan jadwal tertentu. Satu buku bisa kita pakai, oke hari ini kakak yang akan membacakan buku untuk adik-adik. Kak A membacakan buku, Kak B membacakan buku, habis itu yuk kita gantian adik-adik yang membaca buku. Karena pada dasarnya anak-anak itu senang diceritain, anak-anak senang mendengar cerita, itu aktivitas. Masih dengan buku yang sama, pertemuan berikutnya, yuk kita berkegiatan, misal kita habis baca buku tentang gunung, yuk kita bikin percobaan, literasi sains masuk, kita bikin percobaan dengan deterjen, dengan soda kue, dengan cuka, kita bikin gunung-gunungan dari tanah. Jelas ketika kita campur bahan itu, kita membuat aktivitas seolah melihat bagaimana gunung itu meletus, bagaimana lahar keluar dari dapur magma, kemudian lahar meluncur ke punggung gunung. Apakah itu nanti gunung kita mau bikin tipe gunung yang landai, yang lancip dan sebagainya, letusannya nanti seperti apa? Literasi sains masuk di situ dengan kenapa ini bisa bereaksi seperti ini? Oh, ternyata karena banyak cukanya, ternyata karena deterjennya sedikit, jadi mungkin gelembungnya kurang. Di kegiatan yang lain kita kemudian di pertemuan yang lain kita bisa kemudian mempraktikkan bagaimana kalau terjadi gempa. Itu literasi kewargaan masuk, bagaimana kita belajar mitigasi bencana. Jadi bagaimana membuat aktivitas dari satu buku menjadi beragam aktivitas sehingga taman bacaan kita itu tidak menjadi tempat buku semata, tetapi menjadi pusat aktivitas. Itu yang kemudian yang selalu kami sampaikan kepada teman-teman. Karena kalau kita fokus ke buku saja, seberapa kuat sih kita mampu mengikuti perkembangan buku itu? Anak-anak datang itu buka-buka buku itu sudah menganggap sudah membaca, buka-buka sebentar membaca. Minggu berikutnya datang lagi. Kami punya sekian judul buku yang setiap anak datang selalu bertanya, buku mana yang baru? Padahal buku ratusan buku yang ada belum semuanya dilihat. Tetapi karena mereka merindukan buku itu selalu ada dan berbeda dari masa ke masa, mereka selalu bertanya buku mana yang baru, buku mana yang baru. Itu kalau kita hanya fokus ke jumlah buku. Tetapi kalau kita punya aktivitas pendamping buku, mereka datang itu berharap aktivitas apa yang akan kita lakukan. Aktivitas apa lagi ya kalau kemarin percobaan ini, sekarang kita mau bikin apa, sekarang kita mau nyanyi apa. Itu mereka kemudian datang karena butuh sesuatu yang bisa membuat mereka belajar hal baru. Itu dari sisi aktivitas berarti kebutuhan kompetensi pengelola kemudian menjadi sesuatu hal yang penting. Bagaimana seorang pengelola taman baca itu tidak hanya uplek di bagaimana mengajak anak membaca buku, tetapi bagaimana mengajak memanfaatkan buku dengan baik.
Terus kemudian kemampuan berjejaring. Ketika kita punya banyak mitra, maka kita akan enteng tugas kita. Seberapa sih kompetensi kita mengajar sekian banyak materi yang ada, pastinya sangat terbatas. Tetapi kalau kita punya mitra, itu kita akan ringan tugasnya, karena misal kita berjejaring dengan teman yang bisa mendongeng. Sesi sekian hari ini akan diisi oleh teman yang bisa bercerita. Kita berjejaring dengan teman yang bisa bahasa Inggris atau bahasa asing daerah lain. Sesi yang lain akan diisi oleh teman yang bisa berbahasa asing, itu jejaring. Terus kemudian bagaimana nanti teman-teman juga mengelola keuangan itu secara transparan. Jadi kan mengelola keuangan itu kan menjadi sesuatu yang sensitif ya. Kita nggak dapat apa-apa aja kadang karena pada mengelola taman baca itu karena seneng. Jadi kalau kita itu kan apapun siap aja keluarin biaya. Bahwa iya kadang ada yang mendukung, tapi biasanya yang kita keluarkan juga tetap banyak gitu. Jadi bagaimana teman-teman bisa buat laporan yang transparan, akuntabel, dan membuat orang percaya bahwa ketika kita mempercayakan sesuatu, entah itu buku, entah itu dana, entah itu sarana prasarana lain, itu pihak yang memberikan donasi kepada kita menjadi percaya bahwa itu barang dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman. Jadi itu yang kami ingatkan kepada teman-teman, aktivitas dengan buku, menjalin jejaring, dan membuat informasi yang transparan, akuntabel kepada mitra kita di luar. Mungkin itu Mas Fajar, untuk bagaimana kita supaya kalau setahun 2 tahun belum bisa kita menilai kesuksesan, tapi nanti setelah 5 tahun baru bisa. Awal-awal menyenangkan, membuat kegiatan itu selalu menyenangkan, tetapi di tahun ketiga, di tahun keempat, nah itu tantangan kita untuk selalu membuat taman baca kita aktif lebih besar dan lebih besar lagi. Teman-teman nanti juga bisa berdaring dengan misal paling dekat dengan pemerintah desa, bagaimana teman-teman merengkuh desa untuk mau teman-teman masuk ke Musrenbades, sehingga bisa memberikan perhatian dari dana desanya, mendukung pengembangan rumah belajar teman-teman, rumah pintar teman-teman. Kemudian dengan dinas perpustakaan di kabupaten, dengan dinas pendidikan di kabupaten. Kalaupun mereka tidak mendukung dengan dana, setidaknya ketika dinas perpustakaan tahu, dinas pendidikan tahu bahwa ada pihak yang juga mengelola taman bacaan, perpustakaan, karena niat baiknya itu untuk pembangunan SDM di masyarakat. Siapa tahu ketika mereka ada program-program lain, pelatihan apa, nanti teman-teman juga diundang. Jadi mungkin itu Mas Fajar. Ya, terima kasih sekali Mbak Heni memberikan banyak perspektif tentang bagaimana untuk menjaga sustainability dari taman bacaan. Nah, ini yang terakhir kepada Mas Yoga dan Mbak Eka. Sebagai penutup, apa pesan panjenengan berdua, pesan Mas Yoga dan Mbak Eka kepada teman-teman mahasiswa terutama? Karena sekarang kan teman-teman mahasiswa terutama di masa pandemi ini kan nun sewu kebingungan juga mau KKN-nya seperti apa. Nah, kami lihat KKN-nya jenengan ini kan menjadi sesuatu yang out of the box gitu, bisa memecah kebuntuan gitu, Mas. Gimana, Mas? Ya, pesannya? Mungkin dari saya sendiri, saya berharap itu bahwasanya adik-adik atau teman-teman sekalian atau masyarakat dusun gabus tersebut itu menjadi melanjutkan tongkat perjuangan dalam dunia pendidikan Indonesia ini. Jadi tidak hanya berhenti di kita, ada pandemi, ada virus, kita nggak belajar lagi, dan nggak begitulah. Maksud saya sendiri,
meskipun di situ ada musibah pasti ada jalan keluar. Harus tongkat perjuangan harus jalan. Jadi dari saya itu mungkin terbaik. Saya menambahkan untuk teman-teman yang saat ini mungkin sedang melaksanakan KKN karena sekarang memang musimnya KKN, saya memberikan nasihat yang semoga juga bermanfaat bahwa kita KKN jangan hanya untuk mencari persyaratan untuk mengambil skripsi atau persyaratan kelulusan, tapi hakikat nyata KKN adalah untuk memberikan diri kita untuk memberikan manfaat kepada orang lain, kepada masyarakat. Tapi sebagian besar dari kampus kami juga tidak hanya masyarakat saja, tapi juga ada yang di kesehatan, ada yang di sekolahan dan sebagainya. Itu sudah bernilai KKN. Jadi saya harapkan bahwa jangan hanya untuk mencari nilai, mencari persyaratan saja, tetapi juga untuk memberikan manfaat yang sebenar-benarnya kepada target yang kita jadikan sebagai target pengabdian. Seperti itu. Ya, terima kasih sekali Mbak Yoga dan Mbak Eka bisa memberikan motivasi buat teman-teman mahasiswa yang mau KKN, kemudian teman-teman pengambil kebijakan, policy decision di kampus, terutama lembaga penelitian pengabdian masyarakat di semua PTMA di Indonesia, semoga bisa mengikuti model pengembangan KKN yang dilakukan oleh teman-teman di Universitas Muhammadiyah Malang, seperti dilakukan oleh Mas Yoga dan Mbak Eka ini. Terima kasih juga kepada Mbak Eni untuk masukannya, untuk insight-nya yang luar biasa tentang bagaimana tata kelola dari Taman Bacaan. Kita tentu berharap ada atau tidak ada pandemi, Taman Bacaan harus selalu dirawat agar Taman Bacaan bisa menjadi ruang belajar bagi putra-putri kita, bagi anak-anak, sehingga mereka bisa bersosialisasi dan melepaskan ketergantungannya dari gawai atau gadget. Rekan-rekan partisipan dari diskusi baik di Zoom, di fanpage Persyarikatan Muhammadiyah maupun di YouTube, terima kasih sudah berpartisipasi dalam Coffee Talk edisi Kamis 13 Agustus 2020 dengan tema Taman Bacaan, Oase Literasi di Tengah Pandemi. Semoga diskusi kita hari ini dengan Mas Robi, kemudian dengan Mas Yoga, Mbak Eka, dan Mbak Heni bisa memberikan insight kepada kita untuk membangun sebanyak-banyaknya taman bacaan dan kemudian yang paling penting mengikuti wejangan dalam tanda kutip dari Mbak Heni tadi adalah menjaga agar keberlanjutannya terus terjaga, agar api literasi dari taman bacaan ini selalu terus menyala, memberikan pencerahan kepada sesama. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya melalui taman bacaan anak-anak akan ikro, akan membaca. Mereka akan menjadi semakin terliterasi dalam berbagai hal gitu. Terima kasih buat rekan-rekan semua. Terima kasih Mas Yoga, Mbak Eka. Salam untuk Bapak Ibu dosen di Universitas Muhammadiyah Malang. Terima kasih sekali Mbak Heni, terima kasih juga kepada Mas Robi. Sami-sami Mbak, semoga bisa jumpa darat nanti setelah pandemi ini usai. Amin. Untuk berjejaring, berjamaah, dan bersama membangun Taman Bacaan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam membawakan Coffee Talk edisi siang kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.